Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah malam ini kita sedang berada di Surau Pembangunan, Surau Sumedang, dan kesempatan malam ini mungkin kita mau berbagi sudut pandang mengenai, kalau bisa disebut agama, mungkin agama juga, tapi khususnya dari para nabi atau para rasul yang para terdahulu. Nah, kebetulan malam ini kita berdua diberi kesempatan mungkin buat berbagi pengalaman, berbagi sudut pandang. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, dan ini saudara saya Mutan. Biasa disebut Kang Mutan. Kang Mutan. Nama aslinya Sudarsono, cuman itu panggilan kasih sayang dari guru, Kang Mutan. Kang Mutan. Jadi terkenalnya Kang Mutan. Nah, Kang, kalau misalkan gini, saya tadi punya pemikiran Rasul itu kan banyak. Kita Ya. ambil disingkat aja ya. Ada 5 Rasul. Ada 5 Rasul. Nah, setiap Rasul-Rasul itu kan katakanlah bukan melahirkan ya. Bisa dibilang mungkin melahirkan agama. Nah, kayak Nabi Isa, Ya, Nabi Isa. Kristen, mohon Ya, maaf, Nasrani. ya Ya. Nasrani, mohon maaf, kita bukan membawa-bawa agama yang lain ataupun ini, tapi ini dari sudut pandang kita sendiri. Contohnya Nabi Isa membawa agama Nasrani, begitupun Nabi Ibrahim, Nabi Nuh membawa agama masing-masing. Nabi Musa. Ya. Tapi itu kalau dilihat secara fisika berbeda. Secara jahir gitu Ya, kan, secara jahir, secara ya. duniawinya lah Ya. berbeda. Tapi tadi saya berpikir kalau misalkan Tuhannya para nabi terdahulu sama, berarti dengan kata lain agama-agama yang lain, agama-agama yang katakanlah Hindu, Buddha, Kristen, berarti kita masih satu sumber berarti ya? Iya, masih satu sumber Masih kan. satu sumber. Menurut saya pribadi gitu kan. Gimana kan? Ibaratkan agama itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dari mulai Nabi Musa dengan syariatnya, atau menjadi syariat Yahudi, terus dari Nabi Isa yang menjadi syariat Nasrani, begitupun dengan Nabi Muhammad yang menjadi syariat Islam. Yang dari situnya, yang dari Allahnya ya itu saja gitu. Cuman yang membedakannya yaitu existing zamannya masing-masing. Nah, jadi diibaratkan istilahnya misal emas gitu kan, emas. Ya, gimana tuh? Emas itu kan ini berarti kita ngambil analoginya analoginya kan. Misal emas gitu kan. Nah, kalau dari Allahnya itu emas. Nah, ibaratkan turun ke dunia itu emas itu ada yang jadi cincin, ada yang jadi gelang, ada yang jadi kalung, ada yang jadi anting. Nah, ibaratkan semisal emas itu misal anting gitu, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Nasrani gitu, ibarat gelangnya itu Nasrani gitu, ibarat yang kalungnya itu jadi Islam. Nah, sebetulnya semuanya juga itu yang berbentuk itu unsurnya sama gitu, dari emas-emas juga gitu. Betul, hanya saja beda bentuk. Bentuk. Padahal unsurnya sama-sama saja gitu, Kang. Berarti kalau misalkan bentuknya berbeda,
tidak usah, katakanlah tidak usah dirisaukan karena emas juga sebetulnya gitu, unsurnya dari satu itu juga gitu ya Kang. Berarti saya kepikiran gini, misalkan nih katakanlah mobil, kalau kita ngambil ke analogi yang lain, kayak mobil nih kan, kayak mobil Avanza lah taruh, itu keluarnya itu tahun berapa ya katakanlah 2010 gitu, Avanza tahun 2010. Nah, karena perkembangan perkembangan zaman terus situasi dan kondisinya terus update juga. Avanza generasi 2010, betul. ada juga ada Avanza 2000 2014, 2016, 2024 mungkin sekarang. Berarti sama halnya berarti kayak gitu juga ya. Kayak gitu juga. Jadi disempurnakan lah. Tapi awal mulanya ya agama itu juga. Betul. Dari istilahnya tadinya Nasrani, tadinya Yahudi, disempurnakan lagi. Nah, di ujungnya diperbaiki, yang ujungnya itu disempurnakan oleh Islam gitu kan. Islam ya. Berarti bukan berarti Yahudi Nasrani itu bukan ya. Berarti itu proses pentahapan penyempurnaan yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Karena puncak dari agama itu yaitu Islam itu. Jadi tapi bukan yang Islam yang syariat yang ngaku-ngaku itu bukan, tapi secara hakikatnya itu Islam yang ketemu metodologinya, cara dan jalannya gitu, secara hakikat gitu. Sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku saya Islam, tapi secara secara sudut pandangnya sendiri gitu, atau merasa saya sudah Islam karena keturunannya dari sananya sudah Islam, bukan seperti itu kan. Tapi Islam secara hakikat gitu kan. Nah, kalau yang secara hakikat itu gimana Kang? Jadi maksudnya Islam yang ketemu jalan, cara, metodologinya gitu. Yang kita ketemu syarat rukun yang dijalani dulu waktu Kanjeng Nabi Muhammad gitu kan. Berarti kayak napak tilas berarti ya? Iya, napak tilas. Kita napak tilas perjalanan ruhani daripada Nabi kita junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari pertama mulai baiat, terus baiat oleh malaikat Jibril, yang kedua melaksanakan zikir, sampai dia sampai Mi'raj gitu Kang, Mi'raj di Gua Hiro gitu kan, sampai istilahnya naik kepada tingkat kesadaran tertinggi untuk makom manusia. Gitu. Sidratul Muntaha itu Kang. Karena Nabi Muhammad yang saya dengar yang saya tahu itu mencapai makom Arwahul Muqaddasah. Arwahul Muqaddasah. Yang kalau misalkan dari bahasa kita itu paripurna paripurna, sempurna gitu. Sempurna. Oke. Berarti kan kalau misalkan kalau bisa dipandang sudut pandang duniawinya atau syariatnya seperti berbeda. Padahal barangnya itu juga gitu Kang. Jadi kan sekarang apalagi kebanyakan orang yang saya ini merasa saya Islam gitu kan. Seakan-akan menghujat agama lain bahwa agama lain itu salah gitu kan. Agama lain itu jadi di luar agama Islam itu kafir gitu kan. Misal istilahnya Islam ke Nasrani, begitupun sebaliknya Nasrani ke Islam. Di luar agamanya istilahnya disebutnya kafir gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya dalam Al-Qur'an pun sang Nabi Isa tidak pernah menyalahkan Nabi Muhammad. Betul. Nabi Muhammad pun tidak pernah menyalahkan Nabi Musa. Begitupun para nabi kebanyakan saling meluruskan, saling mengakui, saling membenarkan, Kang.
Iya, bukan saling menyalahkan. Sudah berbeda kan sekarang antara umat zaman sekarang merasa saya paling beragama, saya ngikutnya dari sini, saya ngikutnya dari sini. Tapi mereka melanggar apa yang dijalani Nabi. Nabi Isa membenarkan, mengapa para pengikutnya kok menyalahkan gitu kan? Betul. Ya. Harusnya itu yang diajarnya Iya. apa? Sudut Pandangnya. Iya, benang merahnya gitu kan. Ternyata kalau setelah kita teliti, kita Ya. itu berasal dari sumber atau unsur yang sama. Iya, Kang. Hanya saja, jadi begini Kang, kayaknya kalau misalkan agama itu langsung sempurna, langsung sempurna, istilahnya langsung Islam gitulah. Islam, kayaknya kita langsung kaget. Iya, langsung Kayak kita kaget. misalkan hidup di tahun katakanlah 70-an atau 45, Iya. 45, teknologinya pakai yang sekarang. Iya. Kita pasti keder. Agak ngeri gitu ya. Ada gap perkembangan teknologi yang kita nggak jalani. Iya, gitu. Agak jauh gitulah, agak jauh. Jadi ternyata setelah kita dilihat secara hakikat, ternyata cuma satu. Iya, cuma satu. Terus hanya saja bungkus atau wadahnya yang berbeda-beda. Iya, gitu. Juga kebanyakan orang kan sekarang kan jadi seolah-olah beragama itu sudah gitu-gitu aja gitu kan. Padahal agama itu kan diawali dengan awaludin ma'rifatullah. Awal mula agama itu kan mengenal Allah gitu. Jadi orang-orang sekarang kok, oh saya Islam, saya ini. Tapi dia mengesampingkan Tuhannya gitu Kang. Mengesampingkan Allahnya gitu. Jadi merasa beragama tapi tidak mengenal Tuhan gitu kan. Nah Kang, jadi timbul pertanyaan baru nih Kang. Awaludin ma'rifatullah. Ya. Berarti awal mula beragama harus kenal dengan Allah. Ya. Nah, sedangkan Allah itu sendiri kan berada di ujung akhirat tertinggi. Iya. Kalau ujung akhirat tertinggi berarti bukan di dunia dong. Bukan di dunia lagi. Nah, bagaimana yang Tuhan yang maha tidak terbatas menghampiri alam manusia yang terbatas ini. Nah, alam fisika ini kan terbatas. Iya, baharu gitu. Iya, baharu. Kalau sedangkan kan kalau misalkan Tuhan datang datang ke bumi, seperti diceritanya Nabi Musa. Iya. Nabi Musa. Kalau misalkan Nabi Musa masih melihat gunung itu masih berdiri, masih berdiri kokoh, berarti engkau sudah melihatku. Iya. Tapi kan kenyataannya gunung itu meledak. Iya, hancur. Karena nggak kuat, hancur. Iya. Relatif mutlak mau berhampir dengan yang relatif pasti nggak kuat. Makanya di situ harus ada wadah gitu kan. Wadah. Nah, gimana tuh Kang wadah? Yang namanya wadah itu kan berarti berkaitan dengan wujud. Ya, nah itu. Supaya ketemu antara sinergi gitu supaya sinergi antara mutlak dengan relatif. Berarti otomatis kan harus ada penghubung nih. Di tengah-tengahnya itu. Penghubung. Kayak seperti matahari. Kita kan matahari lah. Iya. Yang datang ke alam dunia itu kan bukan ininya, bukan mataharinya. Bukan mataharinya. Tapi cahayanya. Cahayanya matahari. Nah, si cahayanya matahari itu kan otomatis kan ada yang membawa. Iya. Nah, yang membawa itu pasti kan ada wujudnya. Iya. Yang wujud dulunya itu dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, estafet terus sampai ke Nabi Muhammad. Iya. Nah, buat zaman sekarang gimana, Kang? Nah, kan di sana ada zaman kenabian itu memang sudah istilahnya kita harus bisa membedakan antara nabi dan rasul gitu kan. Oke. Nah, ada yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu Khatamul Anbiya gitu, penutup para nabi. Tapi bukan penutup para rasul. Nabi itu hanya jahirnya saja. Oke. Ya, tapi rasulnya itu yaitu ruhaninya gitu, isi
isinya. Ruhani, betul-betul Ruhani. ruhani. Jadi kita itu harus ketemu dengan ruhani yang sama gitu. Ya. Ruhani yang sama yaitu Rasulullah Muhammad. Jadi memang disebutnya di zaman ini itu bukan lagi Rasul gitu, tapi secara fungsi ya itu juga gitu. Oh, berarti kita jangan terkecoh dengan bahasa. Iya. Seperti kayak gini berarti Kang. Ini katakan korek. Iya. Ada yang juga bilang mancis. Iya, Orang betul. Sunda bilang paneker. Iya. Ada yang juga bilang bini bensin. Iya. Tapi kalau udah ketemu ini sama-sama aja. Iya. Nggak akan terjadi perdebatan. Nggak akan terjadi karena sama-sama aja gitu. Tapi sama juga kayak tadi kalau misalkan agama katakanlah agama yang lain juga kalau misalkan ketemu satu sumbernya. Iya. Maka perbedaan itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Itu aja gitu. Hanya update saja, tapi secara fungsional sama. Itu aja gitu kan. Nah, balik lagi ke secara rohani Kang. Secara rohani yang tadi Rasul. Penerus, katakanlah penerus Rasul. Iya. Penerus. Nah, penerus Rasul. Di zaman sekarang ini. Iya kan. Gimana tuh? Ya Nabi kan menyebutkan bahwa setelah zaman kenabian itu tidak ada lagi nabi gitu. Tapi Nabi menyebutkan al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi gitu. Berarti yang diwarisi. Jadi bukan yang ngaku-ngaku saya ulama, bukan, tapi yang diwarisi oleh Nabi. Misal Akang punya tanah 1 hektar gitu, diwaris kepada saya, berarti jadi hak milik saya gitu. Betul, kan. Nah ibarat gitu Kang, Rasul juga. Jadi isinya Rasul itu berpindah gitu Kang, berpindah wadah gitu. Estafet berarti. Yang yang ada di dalam dadaku, segalanya kucurahkan kepada dada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan segala ilmu pengetahuan, segalanya kulimpahkan kepada Sayyidina Ali. Nah, di sini kan ada akal, ada ruhani gitu, Kang. Ada isi dada. Isi dada dengan pengetahuan gitu, Kang. Betul. Dengan pengetahuan. Nah, yang harus kita cari itu yaitu yang waris ruhani itu, Kang. Berarti kalau misalkan secara analogi gini berarti Kang. Iya. Kayak ini katakanlah sebotol air. Iya Kang. Kayak sebotol air. Nah, kita kan kalau misalkan mau minum, yang harus kita pegang itu kan berarti botolnya dulu. Iya. Botolnya dulu baru kita minum airnya. Iya. Tapi kayak yang namanya sifatnya baharu, duniawi, fisika, itu kan terbatas. Iya, ada umurnya. Iya, ada otomatis sebelum ini berakhir atau expired atau masa ininya sudah habis, otomatis si air ini yang di dalam botol ini berpindah wadah, katakanlah pindah ke gelas. Iya, begitu Kang. Pindah ke gelas berarti penerus dari zaman ini pindah ke sini. Iya, karena begitu, ini Kang. Yang namanya yang bernyawa pasti mati. Iya, pasti mati gitu Kang. Istilahnya expire gitu Kang, expire. Berarti dari zaman Nabi Adam gini, estafetnya itu terus berjalan. Iya, terus berjalan sampai sekarang. Bahkan sampai nanti dong. Sampai nanti Kang. Jadi yang tadinya misal bentuknya botol dipindah ke gelas, wujudnya jadi gelas, dipindah lagi ke mangkok, wujudnya jadi mangkok. Tapi isinya itu aja, airnya itu aja. Kita jangan merujuk kepada bahwa setelah tidak adanya Nabi Muhammad tidak ada lagi Rasul gitu kan. Kan sudut pandangnya sekarang kan gitu. Iya, betul. Sudah tidak adanya Nabi Muhammad, tidak ada lagi Rasul gitu. Betul, tidak ada lagi. Iya. Jadi disama persiskan gitu kan. Disama persiskan. Jadi disamakan antara Nabi dan Rasul gitu kan. Gitu. Berarti antara Nabi dan Rasul itu berarti dua unsur yang berbeda, antara jasmani dan ruhani. Gitu kan. Iya betul Kang. Karena yang namanya rohani itu nggak ada matinya. Nggak ada matinya, tetap ada. Nggak ada matinya. Karena ada yang maha ruhani. Iya, ada yang maha ruhani itu Kang. Betul Kang.
Berarti nyampai kapanpun wasilah itu atau penerus itu akan selalu ada. Wajib ada, Kang. Wajib Karena hubungan kita dengan Allah itu wajib pakai Rasul gitu. Itulah wadah daripada Allah Subhanahu wa taala gitu, Kang. Betul, Kang. Kalau misalkan gini nih, kita mau beribadah atau berbakti, mau sholat atau apa, kita langsung aja kepada Tuhan. Berarti kita lebih sakti daripada Tuhan. Iya dong. Tuhan saja menghampiri alam dunia. Memakai utusan. Dan dari utusan tuh menghampiri ke alam dunia. Berarti kalau misalkan kita dari alam dunia langsung ke Allah. Tuhan yang di akhirat yang unlimited, undeskripsi. Berarti kita yang lebih hebat dong. Iya, lebih hebat dari Tuhan. Allah saja pakai utusan, Kang. Kepada umatnya, masa umatnya ujung-ujung kepada apa? Kepada Allah gitu. Wajib pakai itu. Nah, itu yang disebut wasilah gitu, Kang. Betul, Kang. Yang disebut dengan wasilah. Untuk berhubungan dengan Tuhan, berarti kita wajib tahu atau bertemu dulu dengan pembawa wasilah di zaman ini, dengan utusannya, dengan kekasihnya gitu. Karena kan ada kalimat bahwa aku dan kekasihku ibaratkan tali, satu ujungnya ada padaku dan satu ujungnya ada pada kekasihku. Nah, betul. Ibarat jika Allah dan utusannya dan kekasihnya ada sambungan, misal istilahnya listrik gitulah, antara sumber listrik dan colokan ada listriknya gitu. Kita kan kalau kita pengen ngecas, pengen tahu lah gimana listrik itu, kita tinggal colok aja colokannya, kita nggak perlu ke sumbernya gitu kan. Cari yang terdekat aja. Jadi kalau misal kita di dunia, ya cari dong Allah yang di dunia gitu kan. Tapi bukan Allahnya. Utusannya. Apa sih disebutnya itu wahdatul wujud apa ya? Iya, wahdatul wujud. Iya. Hanya wadah berarti. Hanya wadah gitu kan. Betul, Kang. Nah, cuman yang sepengalaman saya, mencari pewaris estafet di zaman kerasulan atau utusannya Allah di zaman ini sulit, Kang. Wah, sulit, Kang. Saya aja nyari di 2016. Iya. Baru ketemu sekitar tahun 2023. Oh gitu, Kang. Iya. Memang hambatannya itu banyak ketika mencari itu. Sampai ke sana ke sini. Ke Banten, ke diubrak-abrik lah gitu. Ubek aja pokoknya ke sana ke sini. Ya alhamdulillahnya kita dipertemukan dengan pewarisnya itu yang saya bukan khawatirkan ya. Jadi di zaman sekarang itu banyak doktrinnya itu bahwa tidak ada lagi Rasul. Nah itu, Kang. Padahal yang terpenting kita itu di dunia itu kita harus bertemu dulu dengan itu. Gitu. Pantas, Kang. Syahadat kalimatnya 2. Iya, betul. Kalimatnya 2. Iya. Karena tidak bisa bercerai-berai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kalau misalkan Tuhan nggak perlu utusan atau tidak perlu Rasulullah, berarti asyhadu alla ilaha illallah aja. Sudah. Kita menyembah gitu. kemana aja. Gitu. Nggak tentu arah. Cuma karena ada kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti itu titik senternya ada di situ. Iya. Bahkan syahadatnya Nabi Muhammad pun kan sama. Kan? Iya. Syahadatnya Nabi pun bersaksi akan yang Muhammad yang Rasulullah. Betul, gitu, kan? Ya betul ya. Betul. Nah, yang Muhammad yang Rasulullah berarti antara Nabi Muhammad bin Abdullah dengan Muhammadur Rasulullah itu 2 unsur yang beda. Kan kalimatnya enggak asyhadu alla ilaha illallah, enggak
wa ana Rasulullah, bahwa akulah utusan Allah, enggak kan Kang? Iya, Dia mengaku-ngaku. Iya, bahwa aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah gitu kan. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia tidak mengaku bahwa dirinya utusan Allah, tidak gitu kan. Dia juga Nabi sama, Muhammad saja bersaksi. Bersaksi, tidak mengaku mengaku bahwa dirinya Iya. Rasulullah. Iya. Karena berarti Rasulullah itu sifatnya metafisik atau Iya, kodim. Iya. Kodim. Iya, kodim. Karena wadahnya ketika waktu itu yang dipakai adalah wadahnya jahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gitu kan. Karena Nabi pertama yang mencapai makom apa? Arwahul Muqaddasah. Sudah gitu. Sempurna. Iya. Nah, kepada semuanya, jadi wajib kita mencari wasilah atau rasul atau pembawa wasilahnya gitu. Iya. Karena wasilah ada di baliknya pembawa wasilah gitu kan. Betul Kang, ternyata setelah diruntut dipakai sudut pandang yang lain. Iya. Ternyata agama itu semuanya dari sumber yang sama. Iya. Hanya saja syariatnya yang berbeda. Dulu pun juga ketika zaman Nabi Musa, sang pembawa wasilahnya yaitu Nabi Musa. Ya. Wasilahnya ada di balik Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Isa Nasrani gitu, sang pembawanya yaitu Nabi Isa. Wasilahnya ada di balik Nabi Isa. Begitupun setelah Nabi Muhammad. Iya. Muhammad yang menjadi yang menjadi pembawa wasilah. Iya, pembawa wasilahnya, jahirnya gitu. Wasilahnya ada di balik Nabi Muhammad gitu. Berarti kesimpulannya kalau kita mau mulai beragama itu awaludin ma'rifatullah. Cuman saya hadisnya itu bukan kayak gitu Kang, kalau nggak salah hadisnya saya lupa lagi ini. Yeah. Cuman dari hadis itu kesimpulannya disimpulkan awaludin ma'rifatullah. Iya, akhirudin ma'rifatullah. Jadi awal beragama adalah mengenal Allah, akhir pun adalah mengenal. Jadi awal dan akhir pun hanya tentang mengenal Allah. Jadi agama itu hanya tentang mengenal Allah gitu kan. Bukan hanya ritual sholat itu saja, bukan. Tapi yang terpenting adalah mengenal Allahnya itu. Mengenal siapa yang kita sembah itu kan. Iya, karena saya bertanya-tanya dari 2016 itu. Iya. Intinya yang saya cari itu jalan pulang kan. Iya. Jalan pulang karena saya suka kepikiran ini kalau mati saya itu gimana. Iya. Apakah udah mati udah plak udah gitu aja atau gimana? Beres gitu kan. Tapi ada cerita lagi surga neraka. Iya. Terus Yaumal Hisab, alam barzah, alam malakut, jabarut, rohani, rohani. Alam kubur gitu ya. Iya. Tapi Nabi menceritakan pada saat Nabi itu masih ada. Iya, betul, Kang. Masih hidup ya kan? Iya, masih hidup. Berarti ketika zaman itu ada bisa dibilang kayak portal atau pintu untuk memasuki alam tersebut. Iya, menembus gitu kan, menembus alam akhirat gitu kan. Kayaknya itu bahasa kalau misalkan kita bahas sekarang nggak cukup ya semalaman kan. Nggak cukup Kang, nggak cukup. Mesti dikoreh deui lah. Dikoreh deui. Dikorehan betul. Iya, karena kalau misalkan jadi koreh kita harus lebih nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan. Berarti PR kita yang mau mulai beragama, iya, harus mencari tahu dulu wasilahnya itu. Iya, sumbernya itu yang di pembawanya itu kan. Karena kuncinya hanya di itu aja kan. Hanya di situ kuncinya. Ibaratkan kata Nabi Isa, akulah jalan kebenaran gitu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa lewat aku. Betul Kang. Iya, begitupun dalam syahadat gitu kan. Dalam syahadat pun kan di sana ada kalimat bersaksi akan Allah dan bersaksi akan Rasulnya. Berarti
kita yang terpenting itu cari itunya dulu, pembawanya dulu, nurun ala nurinnya dulu, pembawanya dulu, wadahnya dulu, nah, gitu Kang, kan. tadi kan sempat bilang tidak akan sampai apa sih namanya yang dikatakan Yesus itu Akulah jalan, iya, Akulah jalan kebenaran, tidak akan sampai kepada Bapa. kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, Nah, itu kan. tapi saya compare nih ya, Iya, saya compare. iya. Bukan berarti saya menyatukan seluruh agama, bukan. Iya, iya. Kita pakai sudut pandang yang lain. Iya. Kayak ada persamaan gitu. Iya, betul Kang. Iya. Kalau di Islam kalimatnya gini, apa namanya? Doa itu akan mengambang di langit. Iya. Tanpa mengambang di langit dan bumi gitu kan, iya. Kalau tidak bersolawat kepada Nah, itu Kang. Tidak akan sampai doa seseorang iya. tanpa bersolawat kepada ya itu kan. Berarti betul itu kan. Bukan solawat yang diucapkan, bukan Kang. Tapi itu solawatnya boleh dong, Kang? Boleh. Bebas ya, boleh. namanya sholatul, berarti itu boleh. Boleh Kang, itu cuman boleh. Kalau secara ruhaniyahnya, ya, teknisnya gitu ya. Itu kan yang bacaan, tapi harus yang kita juga ketahui yang teknisnya, yang prakteknya itu. Salawat yang praktek gitu. Ternyata ucapan Nabi Isa yang bisa dulu dengan Nabi Muhammad. Iya. Kalau kita gali isinya, ternyata ini sama. Sama aja. Hanya beda kata aja. Beda disebutnya teh apa? Beda existing zaman. Bukan. Beda penyampaian. Tapi isinya itu juga. Sama kayak tadi korek tadi. Iya, korek. Iya, sama gitu, Kang. Kalau kita udah tahu mau disebut apa juga kan, karena kita udah tahu wujudnya, ya belas aja. Nggak apa-apa gitu kan. Nggak akan bingung. Nggak akan bertentangan gitu kan. Ketika kita ketemu dengan agama yang samawi, yang turun dari Tuhan itu, kita nggak bakalan menyalahkan antara agama ini salah, agama ini salah. Kita yang paling nggak bakalan, karena kita udah tahu. Bahkan saling membenarkan kan gitu. Ya, betul, seperti kan? Itu. Ternyata kita itu semuanya bersaudara. Seperti kakak dan adik, orang tua, ibu, bapak, kakak, adik, semuanya kita tuh ternyata kalau dipakai sudut pandang yang lain, yang lebih luas, kita ternyata semuanya bersaudara. Iya, kita semua bersaudara. Nggak perlu kita mengejek atau mencela gitu. Iya, saling menyalahkan karena gitu. Kita masih dari sumber yang sama itu dari juga. Iya, itu juga. Kalau ketemu sumbernya ya kita nggak akan menyalahkan, kita akan saling membenarkan gitu kan. Alhamdulillah, Kang, pembicaraan atau berbagi sudut pandang yang kita ucapkan tadi, yang kita sampaikan Kang, ternyata betul. Kalau misalkan kita pakai sudut pandang yang lain, sudut pandang yang lebih luas, perbedaan itu sebenarnya tidak ada. Kalau di fisika memang ada. Berarti kita harus bijak dalam menyikapi suatu permasalahan apapun. Iya, betul Kak. Dalam hal ini jangan sampai kita terjebak atau terdogma gitu kan. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Masean ngaran. Gitu kan. Perebut ngaran gitulah, perebut agama gitulah. Barijeng can panggih barangna. Ya sarua can panggih nu ya can panggih gitu. Lamun cek Sunda nama gitu. Apa atuh kan. Gitu kan. Alhamdulillah ya. Malam ini wasyukurillah kita bisa berbagi, saling berbagi sudut pandang. Ya, mudah-mudahan semua sudut pandang itu bisa dipakai di mana aja, gitu. dimanapun, sudah masalah apapun. Nah gitu.
bisa supaya kita bisa bijak dalam mengambil Iya, keputusan, betul, Kang. dalam berperilaku. Iya. Dan saya juga mohon maaf kalau ada tutur Kata, ucap, ya, tutur kata. kata, laku, lampah yang mungkin menyinggung perasaan atau nalar atau tidak kesesuaian. Kami tidak ada maksud ke sana, hanya murni berbagi pikiran, tidak ada maksud yang lain-lain, hanya berbagi sudut pandang. Mudah-mudahan yang kita bicarakan tadi ada bermanfaat bagi yang sedang mencari ataupun yang sedang mencari jawaban. Karena tentang rasa penasaran gitu kan. Karena kalau kita misalkan punya ilmu, kalau tidak kita bagi, berarti ilmu itu hanya untuk kita saja. Sedangkan Tuhan saja rahmatan lil alamin, untuk semesta semuanya, alam semesta gitu kan. alam. Kita coba-cobalah untuk berbagi pengalaman, berbagi sudut pandang, berbagi pemikiran. Ya, intinya mah ternyata kita semua bersaudara. Hanya saja fisikanya atau jahiriahnya, syariatnya saja yang berbeda. Terlihat berbeda. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat bagi semuanya dan bagi kita juga, Kang. Betul, Kang. Kita murni hanya menjolok ridhonya saja, rahmatnya, kasih sayang. Ternyata rahmat itu sangat luas, sangat tidak terbatas. Tidak terbatas, Kang. Di dalam rahmat itu ternyata include udah semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, Kang, atas waktunya malam-malam gini jam 00 jam tengah malam sudah meluangkan obrolan waktunya, tengah malam. Meluangkan waktunya untuk khususnya buat saya. Terima kasih, Kang Mutan, udah meluangkan waktunya. Dan bagi kita semua, semoga semuanya dirahmati oleh Tuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamat lubi. Assalamualaikum, salam kebangkitan, nalar, salam sejahtera, salam untuk semuanya.